bikin netizen terenyuh. Bek kiri naturalisasi rela lakukan hal ini demi bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama Patriot Garuda dan juga bersama saya spesial untuk Anda. Ya, pemain naturalisasi timnas Indonesia Sheiny Patinama nampaknya benar-benar cinta dengan Indonesia. Pemain yang berposisi pada bek kiri tersebut rela terbang dari belahan bumi utara ke Jakarta guna bergabung dalam pemusatan latihan menghadapi Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dikutip dari Instagram @tim.nasional, Sheiny yang kini membela klub asal tanah Nordic Viking FK menyampaikan bahwa ia harus menempuh 22 jam penerbangan guna membela Garuda. Ya, dalam perjalanan menuju Indonesia, saya akan pergi sekarang ke Oslo di sebuah hotel dan tidur di sana. Terbang besok pagi jam 9 atau sekitar jam 12 ke Jakarta. Ya, 22 jam perjalanan, kata Sheiny, seperti yang dikutip oleh @tim.nasional via Viking Podium. Meskipun lama dan menyulitkan, pemain yang punya market value sebesar 10,43 miliar itu merasa harus senang ketika di Indonesia. Ya tentu saja dengan penerbangan sejauh ini tentu saja tidak ideal ya, karena saya akan terlambat sampai di hotel. Saya akan bangun lebih awal dan tidak bisa tidur nyenyak setelah pertandingan. Kemudian terbang, jet lag, dan ya segala sesuatunya. Itu sangat menyulitkan, tapi itu adalah sesuatu yang harus saya hadapi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan harus senang berada di sana, kata Sheiny. Ya, perjuangan Sheiny membuat netizen terharu. Beberapa komentar nampak menunjukkan simpatinya terhadap Sheiny Patinama. Kasihan ya, sampai sini mungkin mainin cuma sekali. Kata akun @makino_nm atau akun lain yang mengatakan, lihatlah wahai local pride, perjuangan mereka tidak mudah untuk membela tanah air, kata akun yang bernama @nisa. Nah, dikutip dari transfermarket.co.id, bek kiri berusia 25 tahun itu kini sedang membela Viking FK di Liga Kasta pertama Norwegia. Pemain yang bernama lengkap Sheiny Elian J. Patinama ini berkontribusi aktif di Viking FK dan tercatat dia sudah tampil sebanyak 27 kali di semua ajang dengan menorehkan 1 gol dan 5 assist. Dan yang terbaru, ia berhasil bermain di laga Viking kalah melawan OTPK dalam lanjutan Elite Serien 2023. Maka dengan hasil pertandingan tersebut, Viking FK kini berada di peringkat kedua Elite Serien dengan koleksi 52 poin yang menyamai pemuncak klasemen, sementara Bodo Glimt yang masih menyimpan 1 laga. Inilah 5 penyerang ganas timnas Indonesia yang siap membobol gawang Brunei Darussalam. Nomor 1 adalah pemain naturalisasi. Ya, 5 penyerang ganas timnas Indonesia yang siap membobol gawang Brunei Darussalam akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu di antaranya adalah pemain naturalisasi yang tengah menjadi sorotan berkat penampilan apiknya bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia dan Timnas Brunei Darussalam akan saling berhadapan pada laga kualifikasi Piala Dunia nanti zona Asia. Kedua tim akan saling berhadapan sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu 12 Oktober dan Selasa 17 Oktober di Stadion Sultan Hasanah Bolkiah. Dan inilah 5 pemain. Yang kelima, Dendi Sulistiawan. Ya, Dendi Sulistiawan kembali dipanggil Sinteyong untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, penyerang Bayangkara FC ini memperkuat Garuda di FIFA Matchday pada September 2023. Dalam laga kontra Turkmenistan yang dimenangkan oleh timnas Indonesia dengan skor 2-0, Dendi sukses menyumbangkan sebuah gol. Tak main-main, golnya dicetak dengan begitu ciamik lewat sebuah tendangan voli dari luar kotak penalti. Kini Dendi Sulistiawan akan berharap magisnya terulang ketika menghadapi Brunei Darussalam. Dendi pun mempunyai rekam jejak yang bagus ketika menghadapi Brunei dengan menyumbangkan sebuah gol dalam kemenangan 7-0 di Piala AFF 2022 lalu. Yang keempat adalah Dimas Derajat. Dimas Derajat kembali mendapatkan panggilan dari Sinteyong Piala FIFA Matchday pada September 2023 lalu. Dimas Derajat sebenarnya dipanggil untuk menghadapi Turkmenistan, namun dia terpaksa absen karena cedera pada laga terakhir sebelum jeda internasional kala memperkuat Persikabo 1973. Kini Dimas akan berharap tetap bugar hingga FIFA Matchday pada Oktober 2023 tiba nanti.
Ya, Ramadan Sananta menjadi opsi pelatih Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, penggawa Persis Solo ini juga memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF U23 dan timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Tidak heran jika Sananta kerap menjadi pilihan pelatih untuk lini serang timnas Indonesia, baik di kelompok umur ataupun di tim senior. Ketajaman serta instingnya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu striker andalan saat ini. Yang kedua ada Hoki Caraka. Nah, untuk melengkapi lini depan timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong memutuskan memanggil Hoki Caraka menjelang laga kontra Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga sudah memanggil dua pemain lain untuk menggantikan Yance Sayuri dan Jordi Amat yang tengah cedera. Hoki tak menggantikan pemain manapun sehingga total Shin Tae-yong memanggil 26 nama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pertama adalah Rafael Struijk. Nama terakhir adalah Rafael Struijk yang juga tampil membela timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September kemarin. Struijk menjadi sorotan lewat penampilan apiknya di ajang tersebut. Pemain Ado Den Haag ini bahkan ikut menyumbangkan gol untuk skuad Garuda. Ya, melihat penampilannya di ajang ini, bukan tidak mungkin Struijk bakal menjadi salah satu penyerang ganas saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam nantinya. Ya, timnas Vietnam Aswan Philippe Troussier bakal melakoni pertandingan melawan China terlebih dulu pada Selasa 10 Oktober 2023. 3 hari berselang melawan Uzbekistan pada Jumat 30 Oktober dan terakhir akan melawan Korea Selatan pada Selasa 17 Oktober nanti. Dan berita yang terakhir, pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 12 Oktober 2023 di Jakarta. Shin Tae-yong akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tadinya akan menjalani pertandingan di Stadion Jakabaring, Palembang. Namun, akibat masih pekatnya asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palembang, membuat udara di sana tak aman untuk pemain sehingga pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimanapun tempat pertandingannya, Shin Tae-yong tetap punya target utama untuk membuat Timnas Indonesia mengalahkan Brunei.